Halo, terima kasih sudah mampir di channel ini. Bagaimana kabar kalian bagi para penikmat film zombie? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini aku akan membahas mengenai sebuah alur cerita film zombie berjudul Unhuman yang baru rilis di tahun ini. Film ini mengisahkan tentang sekelompok siswa sekolah menengah atas yang ketika itu berencana pergi berlibur untuk wisata sekolah. Namun di perjalanan tiba-tiba mereka semua kecelakaan sampai akhirnya berada di tempat yang penuh dengan zombie-zombie mengerikan yang akan memangsa mereka. Lalu bagaimanakah nasib mereka selanjutnya? Apa yang sebenarnya terjadi pada mereka? Mereka terjebak atau sebenarnya dijebak? Jadi tanpa berlama-lama langsung aja yuk kita nikmati filmnya. Tapi sebelum itu, buat teman-teman semua yang baru pertama kali mampir di channel ini, selamat datang ya. Sekalian mohon dong untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bicara Film. Film ini diawali dari diperlihatkannya tokoh utama, yaitu seorang remaja perempuan berambut pendek ini bernama Ever yang sedang menyiapkan barang-barang bawaan untuk perjalanan wisata sekolah, seperti membawa bekal dan lain sebagainya. Ia juga sedikit berbincang nih dengan ibunya sebelum pergi. Setelah dirasa selesai, Ever segera keluar rumah dan dijemput oleh sahabatnya ini yang bernama Tamra. Dah kan tuh, di jalan mereka berdua ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa bareng. Dan setelah sampai di depan sekolah, mereka langsung diarahin ke sebuah bus oleh pak gurunya ini yang bernama Lorenzo. Sebelum berangkat, gurunya juga mengimbau agar seluruh HP yang dibawa oleh siswa harus dikumpulin jadi satu dan gak boleh dipegang masing-masing. Setelah dirasa semua siap, bus berjalan dan mereka semua menikmati perjalanan mereka. Tapi supirnya ini yang bernama Wayne sengaja mengemudikan busnya ke jalan yang salah. Tak lama tiba-tiba rem kendaraan itu blong yang membuat bus itu jadi oleng sehingga menabrak apapun yang ada di depannya. Sampai terjadilah tabrakan di mana sebagian penumpang mengalami luka-luka. Di tengah mereka mengalami kecelakaan tersebut, muncul suara-suara aneh yang membuat mereka semua tambah panik. Apalagi busnya berasap yang membuat pandangan sekitar jadi buram. Karena mereka juga nggak tahu lagi di mana, mereka sadar sepertinya ada orang di luar yang ingin masuk ke bus itu. Orang itu ngetuk-ngetuk pintu dan ketika dibuka kelihatan tuh pria berambut gondrong ini. Lalu tanpa diduga orang itu menggigit wajah si guru sampai kulitnya terkelupas. Dan ternyata itu adalah manusia seperti zombie yang berusaha menyerang mereka. Sontak, semua siswa di situ pada panik dan ketakutan serta berusaha keluar dari bus itu untuk melarikan diri. Semua siswa itu melarikan diri. Untungnya ada 7 siswa ini yang berhasil selamat dan bertemu di suatu tempat secara bersamaan, termasuk juga Ever dan Tamra. Karena terus mendengar suara menyeramkan, mereka semua terus berlari. Mereka yang selamat ini adalah Ever, Tamra, Jesse, Denny, Han, Randall, dan Steven. Setelah berjalan beberapa saat, mereka melihat sebuah bangunan yang kelihatannya kosong dan berniat masuk ke gedung itu untuk melindungi diri. Ketika sudah masuk ke gedung, 7 remaja ini penasaran dengan isi dalam gedung itu. Mereka berpencar ke berbagai ruangan dan ruangan itu kelihatannya menyeramkan dan gelap. Lalu juga yang lainnya, mereka menyiapkan peralatan apa saja di gedung itu untuk berlindung dengan menutup kaca jendela dan pintu agar tidak kelihatan oleh para zombie. Di tengah mereka lagi bersembunyi, tiba-tiba ada suara teriakan minta tolong dari salah satu teman yang lain di luar. Ever yang mendengar suara teriakan minta tolong itu berniat untuk menolongnya keluar gedung. Tetapi kawannya yang di dalam melarang Ever agar jangan dilakukan karena di luar kan bahaya. Bukan hanya Ever saja, tetapi juga seluruh orang di dalam gedung itu akan kena imbasnya jikalau zombie-zombie itu tahu mereka semua ada di dalam situ. Tetapi karena Ever ini agak keras kepala demi menyelamatkan temannya yang di luar, dia memberanikan diri berteriak dari jendela sekuat tenaga agar temannya yang di luar itu masuk ke gedung.
Tapi ya tetap aja dia keburu diserang oleh si zombie. Dan karena teriakan itu, si zombie ini mendengar dan berhasil menerobos masuk ke dalam gedung, lalu mengejar mereka. Mereka semua berhasil menghindar dari zombie dan masuk ke sebuah ruangan yang tiba-tiba menyala sendiri dengan lampu warna biru. Di tengah kebingungan mereka, tiba-tiba ada temennya yang lain bernama Ryan yang tiba-tiba muncul. Dan untungnya dia selamat dari serangan para zombie. Dah kan tuh, jadi di dalam gedung itu mereka semuanya ada 8 orang, termasuk si Ryan tadi. Tapi tak lama dari itu, muncul zombie-zombie ganas ini yang masuk untuk menyerang mereka lagi. Mereka ketakutan dan berusaha melarikan diri lagi. Karena ruangan di dalam gedung itu buntu, akhirnya mereka berhasil mendobrak salah satu dinding ruangan yang ternyata ada jalan keluar untuk dilewati satu persatu. Sekalian juga yang anak laki-lakinya yaitu Danny dan Han berusaha melawan zombie-zombie berbadan besar ini. Tapi sayangnya si Han kalah dan dibawa pergi oleh para zombie. Danny yang melihat sahabatnya si Han dibawa pergi oleh para zombie gak bisa berbuat banyak dan terpaksa mengikhlaskan sahabatnya itu. Setelahnya, mereka yang selamat ini berhasil tiba di sebuah ruangan berlampu warna-warni. Dan di situ Danny jadi sedih karena si Han, sahabatnya itu malah dibawa oleh zombie. Danny yang merasa frustasi ini berniat untuk melawan zombie-zombie itu dengan cara membakar mereka di gedung itu. Teman-teman yang lain termasuk Ever berusaha menyadarkan si Danny yang marah besar ini agar jangan buru-buru dilakukan. Di saat Danny marah dan teriak-teriak, tiba-tiba muncul zombie lagi yang membuat Danny terdorong oleh zombie dari jendela kaca dan jatuh dari atas gedung. Setelahnya, mereka melihat kalau ternyata Danny masih hidup dengan berlari seperti sudah jadi zombie. Mereka semua jadi sedih, dan di situ mereka hanya tinggal 6 orang. Karena mungkin tak ada solusi lagi untuk bertahan, si Ever berniat untuk mencari pertolongan di luar, dan mereka semua harus meninggalkan gedung itu karena kan mereka nggak bisa berlama-lama di situ. Ever juga akan menggiring semua zombie dengan membakar sebuah mobil di luar gedung untuk dijadikan pengalihan dari si zombie. Dan setelah zombie-zombie terpusat di mobil yang terbakar itu, Ever dengan dibantu oleh salah satu teman laki-laki ini yang bernama Steven keluar gedung di malam hari itu untuk mencari ponsel mereka yang sekiranya masih tertinggal di dalam bus. Sementara teman-temannya yang lain gak ikut dan tetap memilih tinggal di gedung itu untuk sementara. Lanjut, sementara Ever dan Steven ini sudah sampai di sebuah bus dan berhasil menemukan ponsel mereka. Tapi sayangnya semua handphone itu sudah pada hancur. Dan tiba-tiba terlihat dari belakang, Steven malah menyuntikkan sebuah cairan ke tubuh Ever yang membuat Ever jadi kesakitan dan tergeletak tidak bergerak. Tapi karena itu hanya setengah dosis, di situ Ever masih bisa melihat dan mendengar apa yang mereka bicarakan. Lalu di bus itu tiba-tiba ada Randall dan ternyata plot twistnya di sini guys. Jadi sekitar 4-5 minggu lalu sebelum perjalanan wisata dilakukan, Randall dan Steven ini sebenarnya sudah merencanakan kejadian ini dengan matang. Karena mereka berdua adalah siswa yang selalu menjadi korban bully di sekolah. Randall dan Steven merencanakan dendam dengan membuat permainan seolah-olah ada zombie yang menakuti mereka. Sebelumnya, Randall dan Steven juga sudah mempersiapkan gedung itu sebagai tempat untuk menakuti mereka. Kembali lagi, dengan dibantu oleh rekan dewasa lainnya yang bernama Chip yang telah memakai topeng di wajahnya, juga dibantu oleh Wayne si supir bus tadi. Mereka berdua juga dulu sebenarnya adalah korban bully dari Pak Guru Lorenzo semasa mereka sekolah. Jadi ada 2 remaja yaitu Steven dan Randall, dan 2 orang dewasa yaitu Chip dan Wayne. Mereka akan memberikan pelajaran kepada para siswa dan guru untuk menakuti mereka dengan membuat permainan zombie. Di permainan itu, seolah-olah mereka membuat penyerangan zombie dengan menyuntikkan cairan hijau yang dinamakan jus zombie, sehingga membuat mereka yang terkena suntikan itu tidak bisa mengendalikan diri dan membuat pergerakan mereka seperti zombie.
Jadi sebenarnya pas penyerangan itu dilakukan, mereka menyuntikkan cairan bius itu ke tubuh mereka para siswa itu. Lanjut, Randall dan Steven berniat untuk menghabisi para siswa itu. Jadi sebenarnya siswa yang telah dibawa oleh zombie itu dibawa ke sebuah kurungan dan mereka dikumpulkan di sana. Tapi di situ terlihat bahwa mereka semua sudah kembali normal. Dan karena itu, Steven lagi-lagi menyuntikkan cairan bius kepada mereka untuk membuat mereka seolah seperti zombie. Lalu, Randall membujuk temannya yang lain di dalam gedung itu, yaitu Tamra, Jesse, dan Ryan, untuk menghabisi para zombie yang berada di balik pintu. Dengan memberikannya senjata, sementara Steven akan membukakan kurungan itu kalau pintunya sudah dibuka, dengan mendengar aba-aba dari Randall. Jadi, Randall dan Steven ini bekerja sama untuk menghabisi para siswa di dalam kurungan itu. Tapi, di sisi lain, Ever yang berada di dalam bus itu berhasil mengalahkan Chip dan berhasil kabur dari bus. Dan ketika penyerangan sudah mau dilakukan di gedung itu, tiba-tiba datang Ever tepat waktu yang mendorong Steven dan menahan kurungan itu, sekalian memberitahukan kepada Ryan, Tamra, dan Jesse agar jangan menghabisi mereka. Karena itu semua sudah direncanakan oleh Steven dan Randall. Mereka itu hanya disuntik obat bius yang membuat mereka seolah jadi zombie. Mendengar hal itu, Tamra memukul Randall sampai terjatuh. Sementara Steven masuk nih ke dalam kurungan. Sadar akan hal itu, Randall yang kembali bangun ini menghajar mereka lagi. Dan seketika terjadi pertarungan antar mereka, sampai akhirnya perkelahian itu dimenangkan oleh mereka berempat ini, yaitu Ever, Ryan, Jesse, dan Tamra. Setelah 4 hingga 5 jam kemudian, ketika hari sudah mulai pagi, Ever mengikat Wayne, Randall, Steven, dan Chip. Dari peristiwa ini, mereka para siswa itu mendapat pembelajaran dan sadar akan pentingnya persahabatan yang erat antara mereka. Lalu di situ juga Tamra memuji Ever karena dia sangat pemberani. Setelahnya mereka bergotong royong ngebenerin busnya karena mereka akan kembali pulang ke rumah dengan Ever sebagai supirnya. Dan lihat guys, ketika mereka sudah mau berangkat pulang, Pak Guru Lorenzo ternyata masih hidup. Hingga beberapa hari kemudian, Steven dan Randall harus bertanggung jawab atas perbuatan mereka dengan dipenjara karena tuduhan percobaan pembunuhan. Jadi, pada intinya film ini menceritakan tentang dua siswa yang selalu menjadi korban bully di sekolah. Lalu mereka dendam dengan membuat permainan zombie yang menakuti untuk memberikan pelajaran kepada mereka. Tapi untungnya mereka semua berhasil selamat. Demikianlah alur cerita dari film ini. Bagaimana menurut kalian? Bila ada kritik maupun saran, silahkan komen di bawah ya. Dan sekali lagi, jangan lupa subscribe serta nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bicara Film. Ya itulah ceritanya. Izin pamit dan terima kasih.